di keagungan yang ada di bulan Sya'ban ini, diantaranya adalah bulan ulang tahun bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama besar dari Yaman, Sayyidi Syekh Ibnu Abi Saif Al-Yamani, ketika ditanya ayat yang ada di surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini kapan turunnya ayat ini? Kata sebagian ulama tafsir, turunnya ayat perintah solawat itu di bulan Sya'ban. Maka Sya'ban syahrus sholah ala sayyidil aqwan. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita kudu lebih banyak lagi bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bulan Sya'ban bulan turunnya ayat perintah bersolawat kepada Nabi. Maka di bulan Sya'ban ini, saudara, dalam satu hadis baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulan Allah, bulan di mana kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah, dan bulan Sya'ban bulanku, di mana umat harus banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keagungan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua di bulan Sya'ban ini, kita kudu lebih intens lagi untuk banyak-banyak baca solawat ama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai disebut Sya'ban itu adalah bulan hari rayanya malaikat. Jadi Sya'ban itu syahru idil malaikah, bulan hari rayanya malaikat. Malaikat girang disandingkan dengan Allah untuk bersolawat ama Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikat Allah digandengkan dengan Allah untuk bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa girangnya malaikat ketika digandengkan dengan Allah untuk turut bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat yang paling banyak baca solawatnya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Maka malaikat Jibril karena paling banyak baca solawat ama Nabi dibanding malaikat-malaikat yang lain, maka malaikat Jibril gelarnya Sayyidul Malaikah, pimpinan malaikat. Kenapa menjadi pimpinan? Karena solawatnya paling banyak. Begitu ama Nabi. Jadi ini bulan Sya'ban, di antara keistimewaannya bulan turunnya ayat perintah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, sebelum Ramadan bulan itu namanya Sya'ban.
Disebut bulan Sya'ban karena li'anna fi hadza syahri yatasya'abu al khairul katsir. Disebut bulan Sya'ban karena di bulan ini begitu banyak kebaikan-kebaikan dari Allah yang dilimpahkan buat kita hamba-hambanya. Betapa agungnya bulan Sya'ban di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sejak Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, limpahkan barokah yang banyak kepada kami di bulan Rajab pun di bulan Sya'ban. Maknanya bulan Sya'ban itu saudara, bulan yang berlimpah barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pandai-pandailah kita di bulan Sya'ban ini mengambil keberkahan yang Allah berikan kepada kita di bulan Sya'ban ini. Ada apa di bulan Sya'ban? Saudara, di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada kita pada bulan Sya'ban ini adalah tahwilul qiblah ilal Ka'bah al-musyarrafah. Di bulan Sya'ban ini di antara keistimewaannya saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala rombak arah kiblat. Dulu sejak sholat itu diwajibkan pada malam Senin tanggal 27 bulan Rajab, 1 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sholat itu enggak ngadep Ka'bah, ngadepnya Baitul Maqdis, Palestina ngadepnya. Jadi ngadep Palestina. Awal mulanya sholat itu semuanya ngadep ke Ka'bah. Sejak Nabi Adam, Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa masih ngadep Ka'bah. Sampai pada akhirnya di zaman Nabi Sulaiman perintah Allah ngadep Baitul Maqdis. Sehingga pusat Islam Baitul Maqdis atau Palestina. Dari Nabi Sulaiman itu terus Nabi Zakaria lah, Nabi Yahya, Nabi Isa, sampailah Rasulullah di awal-awal Mekah ini sholat ngadepnya Baitul Maqdis, tidak ngadep Ka'bah. Di Madinah Nabi selalu matanya lihat ke atas. Nih begini, matanya lihat ke atas. Ngomong enggak? Nabi itu sama Allah malu kalau minta-minta. Nabi tuh terkesan minta tuh doa gitu, terkesan ngatur-ngatur Allah. Begitu doa tuh. Karena itu yang lebih tinggi adalah memuji dibanding doa. Maka Nabi itu tidak minta, tapi hatinya pengen gitu. Maka Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah, kata Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kata Allah, sungguh kami lihat, kami perhatikan larak-liriknya matamu, mendongaknya wajahmu ke arah langit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, kami perhatiin engkau wahai Nabi Muhammad, matanya lihat ke atas. Kami paham
keinginan kuat engkau solat itu dibalikkan kembali, arah kiblatnya ngadep ke Ka'bah seperti zaman semula sejak Nabi Adam alaihi salam. Tapi minta enggak, karena memang adab-adab orang muqarrabin, orang yang sudah tinggi derajatnya, kurang mau minta sama Allah, yang sering memuji. Nabi Ibrahim contoh, waktu mau dibakar oleh Raja Namrud, api sudah berkobar, api nih udah berkobar-kobar. Malaikat Jibril alaihi salam datang nyamperin Nabi Ibrahim. Kata malaikat Jibril, ya Ibrahim, alaka hajah. Ibrahim, butuh bantuan enggak engkau ini? Ada hajat enggak yang harus disampaikan? Kata Nabi Ibrahim, jawabnya, ya Jibril, amma ilaika fala. Wahai Jibril, ama engkau enggak butuh. Kata Nabi Ibrahim begitu. Kata malaikat Jibril, iya kalau amanah enggak butuh. Ama Allah, ente ini mau dibakar, mau dicemplungin di api, ada enggak proposal yang mau diajukan biar engkau selamat, jangan dilemparin? Kata Nabi Ibrahim, enggak. Loh, ente ini mau dibakar, dicemplungin di api, enggak ada yang mau diminta. Kata Nabi Ibrahim begini, malaikat Jibril, Allah tahu enggak kalau saya ini benar? Ya tahu. Allah tahu enggak kalau Raja Namrud itu sesat, Raja Namrud ini zalim? Tahu. Maka kata Nabi Ibrahim, kafa ilmuhu anis su'al, cukuplah pengetahuan Allah daripada minta-minta. Kalau Allah udah tahu kita benar, ngapain kita ngatur-ngatur Allah? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup yang nolong kami Allah, cukup yang nolong kami Allah. Itulah yang dibolak-balik oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Muji mulu ama Allah. Buahnya, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, kau jadi dingin menyejukkan nyelamatin ama Ibrahim. Jadi adatnya orang-orang yang tinggi derajatnya jarang minta, lebih banyak memuji-muji Allah. Sebab muji ini lebih tinggi dari minta. Kita juga begitu kesehariannya, hadirin. Coba aja kita punya temen dua, yang satu minta duit mulu sama kita, yang satu muji mulu, ya Allah abang orang baik. Jangankan temen, orang lain aja dibantu, muji mulu. Yang satu minta. Kira-kira yang paling kita demen yang mana? Hah? Yang muji. Allah begitu. Maka kata Allah, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Siapa orang yang sibuk memuji, berzikir, menyebut-nyebut Allah, berzikir mengingat Allah, kagak minta-minta, maka kata Allah akan aku beri lebih tinggi dari apa yang mereka minta-minta. Begitu, dari yang mereka minta-minta. Itu begitu. Maka Nabi matanya lihat ke atas aja, ngomong mau kagak, tapi pengen arah kiblat ini dirombak dari Baitul Maqdis ngadep Ka'bah kembali. Maka Allah nyatakan di bulan Sya'ban,
falanuwalliyannaka qiblatan tardoha, kami arahkan engkau ke kiblat yang kau pengeni, yang kau ridhoi, yang kau sukai. Maka di bulan Sya'ban, setelah Nabi sholat kurang lebih 17 bulan atau setahun setengah lah kurang lebih, ngadep Baitul Maqdis, Allah balikin lagi ngadep Ka'bah ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Ini bulan Sya'ban adalah bulan ulang tahun kita menghadap Ka'bah kembali. Masjidnya di Madinah diberi nama Masjid Qiblatain, masjid dua arah kiblat. Jadi Nabi sholat 2 rakaat ngadep Baitul Maqdis, dapat perintah suruh ngadep Ka'bah, muter lagi sholatnya ngadep Ka'bah. Maka masjid itu disebut masjid 2 arah kiblat. Ini salah satu keistimewaan yang Allah berikan di bulan Sya'ban, yaitu di mana di bulan Sya'ban bulan perombakan arah kiblat, yang tadinya ngadep Baitul Maqdis berubah menghadap Ka'bah kembali seperti zaman dulu-dulu Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihi salam. Kedua saudara, di keagungan yang ada di bulan Sya'ban ini diantaranya adalah bulan ulang tahun bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama besar dari Yaman, Sayyidi Syekh Ibnu Abi Saif Al-Yamani, ketika ditanya ayat yang ada di surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kapan turunnya ayat ini? Kata sebagian ulama tafsir, turunnya ayat perintah sholawat itu di bulan Sya'ban. Maka Sya'ban syahrus sholah ala sayyidil aqwan. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita kudu lebih banyak lagi bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bulan Sya'ban bulan turunnya ayat perintah bersolawat kepada Nabi. Maka di bulan Sya'ban ini saudara, dalam satu hadis baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulan Allah, bulan di mana kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah, dan bulan Sya'ban bulanku di mana umat harus banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keagungan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua di bulan Sya'ban ini, kita kudu lebih intens lagi untuk banyak-banyak baca sholawat ama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai disebut
Sa'ban itu adalah bulan hari rayanya malaikat. Jadi Sa'ban itu syahru idil malaikah, bulan hari rayanya malaikat. Malaikat girang disandingkan dengan Allah untuk bersolawat ama Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikat Allah digandengkan dengan Allah untuk bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa girangnya malaikat ketika digandengkan dengan Allah untuk turut bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat yang paling banyak baca solawatnya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Maka malaikat Jibril karena paling banyak baca solawat ama Nabi dibanding malaikat-malaikat yang lain, maka malaikat Jibril gelarnya Sayyidul Malaikah, pimpinan malaikat. Kenapa menjadi pimpinan? Karena solawatnya paling banyak. Begitu ama Nabi. Jadi ini bulan Sa'ban, di antara keistimewaannya bulan turunnya ayat perintah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin sekalian, yang ketiga, banyak banget ini sebetulnya keistimewaan Sa'ban. Yang ketiga, di antara keistimewaan bulan Sa'ban itu ada namanya Lailatul Ghufran, Lailatul Ijabah, malam penuh pengampunan dari Allah, malam pengijabahan doa. Disebut Lailatul Baro'ah, malam pembebasan, di mana catatan-catatan orang yang tadinya tercatat sebagai ahli neraka Allah rombak dengan nazrah dari Allah menjadi ahlus sa'adah, ahli surga. Kapan tuh? Namanya disebut malam nisfu Sya'ban. Di antara keistimewaan bulan Sya'ban ada malam nisfu Sya'ban. Ini banyak beredar di medsos-medsos, orang dilarang ngagungin malam nisfu Sya'ban. Maka kita jangan terprovokasi, jangan terbawa kepada orang yang tidak mengerti keagungan bulan Sya'ban dan keagungan malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu malam 15 bulan Sya'ban. Apa kelaziman yang diajarkan oleh para ulama kita? Jalanin tuh yang udah masyhur, yasinan 3 kali dan seterusnya, doa-doa itu semuanya ada tuntunan dan bimbingan. Kita enggak perlu ikut-ikutan kepada orang yang melarang nisfu Sya'banan. Begini saudara, bila pisang manis dirasa di lidah kita pahit, bila buah pir manis di lidah kita pahit, bila jeruk manis di lidah kita pahit, mangga manis di lidah kita pahit, pastikan kita lagi sakit. Bila orang-orang jeruk itu bilang manis, pisang manis, pir manis, mangga manis, duren manis, di kita lidahnya pahit, pastikan kita sedang sakit.
Bila baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sa'ban yang begitu bagus ayat Al-Quran, lalu dikata itu bid'ah, itu ndak benar, itu ajaran bid'ah, ndak ada ajarannya, pastikan yang ngomong begitu tuh orang apa? Orang sakit. Begitu. Maka yang sehat kudu ikut yang sehat kudu ikut yang yang sakit kudu ikut yang sehat. Jangan sampai yang sehat ikut yang sakit. Udah tahu kita orang kagak demen baca Quran, dikata baca Yasin bid'ah, cocok. Ya kan pas, ya kan? Emang kita kagak demen baca Quran, ya kan? Dikata bid'ah, pas. Emang kita kagak demen ibadah, dikata ibadah bid'ah, cocok sama kita. Begitu. Emang kita kagak demen, dikata salah. Ya udah nonton TV aja, kalau nonton TV nggak salah. Begitu. Jadi kita jangan kayak begitu. Ini nisfu Sa'ban malam 15. Bagaimana kalau kita bikinnya malam Kamis? Begitu. Boleh aja. Tapi namanya nipu Sa'ban. Apaan? Nipu Sa'ban. Udah lewat gitu kata malaikatnya. Udah lewat. Bagaimana kalau bikinnya malam Selasa? Boleh, tapi namanya nipu Sa'ban. Kata malaikat belum, besok malam gitu. Iya, kalau malam Kamis dibilang kata malaikat udah lewat gitu. Nipu ente gitu. Tapi baca Qur'annya mau boleh. Dari sekarang aja baca Yasin tiap maghrib 3 kali boleh nggak? Boleh. Gitu, orang baca Yasin kan bagus, ya kan? Maka malam nisfu Sa'ban tuh kata Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wasumu naharaha. Bila malam nisfu Sa'ban datang, malamnya isi dengan ibadah. Ya, apakah ibadah? Dan siangnya diisi dengan puasa. Kalau mau puasa, siangnya puasa. Itu malam nisfu Sa'ban. Ini istimewa. Jadi kita jangan sampai wiridan yang ditanamkan oleh para leluhur kita sebagai kita mengagungkan dan mengambil barakah dari keagungan bulan Sya'ban, di mana di dalam bulan Sya'ban ada malam istimewa yang disebut Lailatul Bara'ah, Lailatul Ghufran, Lailatul Ijabah, dan begitu banyak nama-namanya itu. Maka jangan sampai kita lewatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nazrah, pandangan cinta dan kasih kepada hamba-hambanya jauh lebih banyak dianugerahkan pada malam nisfu Sya'ban. Saudara, ini diantara keagungan di bulan Sya'ban. Oleh karena itu kita harus lebih mempersiapkan diri sebelum masuk bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah yang lebih intens, lebih giat lagi, lebih semangat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap supaya nanti di Ramadan kita jauh lebih istimewa dibanding
Ramadan yang pernah kita lalui. Maka karena itu saudara, karena bulan Sya'ban ini ada malam istimewa namanya malam nisfu Sya'ban, di mana Allah berikan ampunan luar biasa kepada hamba-hambanya, kecuali hamba-hamba yang musyahid, kecuali hamba-hamba yang ada kebencian kepada sesama. Begitu. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, innali jarah, sesungguhnya kami ini punya tetangga, somat naharoha, qomat lailaha, kalau siang rajin puasa, kalau malam rajin tahajud, namun mulutnya kotor, mulutnya jelek, mulutnya enggak bagus. Di mana ini orang? Kata Nabi, hiya finnar, orang yang rajin ibadah, luar biasa ibadah wajibnya, bahkan ditambah sama ibadah-ibadah sunnah, tahajud dan lain sebagainya, ditambah sama puasa-puasa sunnah, tapi mulutnya kotor. Kata Nabi, orang yang kayak begitu bakalan masuk neraka karena kurang pandai mengontrol lidahnya. Karena itu saudara sekalian, berkenaan ini, bila mana dalam setiap taklim malam Selasa maghrib di Al-Abrar ini ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami di dalam memberikan materi ini, ternyata ada di antara hadirin yang merasa tersinggung dengan uraian yang ada, atau merasa tersakiti dengan apa yang disampaikan. Begitu, meski kami tidak sengaja untuk menyinggung orang, tapi kami memaparkan materi, tapi bila merasa ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami pada malam hari ini juga memohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya kepada hadirin sekalian, khususnya kepada pengurus Masjid Jami Al-Abrar Pondok Karya ini. Begitu pula di dalam pembedahan kitab, bila dalam baca kitabnya ada yang keliru barangkali harokatnya, atau ada yang keliru memaknainya, atau ada yang keliru di dalam pemaparan materinya, atau kurang bisa difahami, kurang jelas, kurang bisa dicerna, maka kami atas nama pemberi materi, kami mohon hadirin sekalian memaafkan kesalahan-kesalahan kami. Maafin gak ya? Maafin. Alhamdulillah. Kemudian saudara, kami menghaturkan ribuan terima kasih. Kami banyak sekali dapat ihsan-ihsan ngaji, dikasih minum, kasih meja, bangku, segala macam ini dalam pengajian, kebaikan-kebaikan dari saudara semua. Mudah-mudahan berbagai kebaikan itu Allah terima, Allah balas dengan berlipat-lipat ganda, dan Allah kabul di dalam duduk-duduk taklimnya, sehingga menambah keimanan dan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saudara, sedikit kami mau mengulas, ada orang hari Senin makannya tempe, Selasa makannya tempe, Rebo tempe, Rebo, Kemis tempe, Jumat tempe, Jumat, Sabtu tempe, Minggu tempe. Kira-kira bosan nggak? Bosan nggak? Bosan. Karena itu
malam Selasa ini yang ngajar Fahrudin, ntar lagi ketemu lagi dia lagi, ketemu dia lagi. Maka biar supaya enggak bosen, bolehlah diusuli nama pengurus taklim pasca Ramadan Syawal, bolehlah gurunya diganti biar enggak bosen. Setuju enggak? Biar enggak bosen. Waduh. Iya saudara, kita ngaji dalam setiap pertemuan ini minta maaf, minta ridha bila majelis Dialabror ini terganggu dengan ketidakhadiran kami. Barangkali jamaah menjadi kecewa adanya atas ketidakhadiran kami yang tidak disengaja, maka kami sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita baca Fatihah pertama untuk yang wakafin tanahnya untuk Masjid Al-Abror ini, kemudian ya apalagi karpet, lampu dan segalanya. Ini berkat jasa mereka lah kita ngaji dengan nyaman ini. Ada yang wakaf AC, segalanya. Yang sudah meninggal dunia kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Yang masih hidup moga diberi kesehatan, diqabul hajat-hajatnya dan dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah. Kadang kalau ngaji ada yang nyediain makan, ada yang nyediain teh. Di Al-Abror ini tentu atas kebaikan dari kaum muslimin untuk kita yang ngaji. Ada yang nyediain aqua kadang dalam ngaji. Setiap pertemuan tuh ada aja makanan di belakang itu. Beberapa pertemuan yang lalu kami sering lihat. Tentu kebaikan kaum muslimin itu kita bacain Fatihah, moga-moga ihsan-ihsannya itu semuanya mudah-mudahan Allah terima dan menjadi sebab dilancarkan usaha dan ikhtiarnya, lebih rezeki yang luas, yang halal, yang barokah. Amin. Al-Fatihah.